Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya nggih? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit mungkin atau mungkin hari ini tadi ada yang belum sarapan? Agak pilek, Pak. Agak pilek. Mbak Nelly pilek, Pak. Walaupun agak pilek atau mungkin lagi sedang batuk atau mungkin sedang diuji sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Amin. Karena ini juga masih masa pandemi, jadi Pak Heri mengingatkan untuk kita selalu menjaga 3M. Yang pertama adalah Memakai masker, Pak. Mencuci tangan, menjaga jarak. Terus tambah sekarang ada tambah 2M lagi. Apa? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah D. Apa itu D? Di rumah saya. Doa. Ya, jadi harus berdoa agar bisa hilang corona ini. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar nanti pelajaran ini bermanfaat dan kita bisa menerapkan apa yang dipelajari hari ini. Oke, untuk Pak Ketua, untuk Mas Ketua kelas, Mas Saban, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa agar diberi kemudahan dan teman saat kita mempelajari pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Amin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk Mas Saban sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, oke, untuk anak-anak semuanya, untuk pada pagi hari ini kayaknya belum begitu semangat nggih. Tadi udah sarapan belum toh? Sudah, Pak. Sudah atau belum? Belum. Coba Pak Heri mau cek semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nanti kalau seperti itu ada tambah Allahu Akbar gitu nggih. Jadi ini semangatku, Allahu Akbar gitu nggih. Ya, coba Pak Heri ulangi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Semoga tetap semangat. Pagi-pagi harus semangat. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Pak Heri ingin sedikit mengulas materi yang lalu tentang tentang hari akhir. Coba Pak Heri mau bertanya dulu kepada Mbak Heni. Rukun hari akhir niku termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima, Pak. Ya, pinter sekali. Kemudian untuk Mas Saban, hari kiamat niku artinya apa? Yang dipahami? Sudah tidak ada kehidupan lain, Pak. Habis. Oh ya, sip, habis gitu ya. Sekarang Mbak Nurjana. Ini sekarang absen ya. Jadi kiamat ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2, coba sebutkan. Kiamat Sugra dan Kubro, Pak. Ya, pinter sekali. Kemudian Mbak Nelly. Ya, Pak. Masih ingat tanda-tandanya kiamat Sugro? Sugro itu masjid-masjid. Ya, masjid-masjid Mekah tapi kosong, Pak. Oh ya, masjid Mekah tapi kosong. Terus
Ada satu. Bukan seperti Oh laki-laki. ya, itu juga bisa. Atau mungkin bisa juga Al-Quran tinggal tulisannya saja. Kemudian Islam tinggal namanya. Lah sekarang ada kiamat sugro, terus ada kiamat kubro. Coba Mbak Istiana sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Coba masih ingat tidak? Munculnya Dajjal, Pak Guru. Oh ya, munculnya Dajjal. Mbak Palupi. Coba. Matahari terbit dari barat. Ya, matahari terbit dari barat. Lah biasanya terbit dari mana toh? Dari Timur. Oh ya. Mas Haris, coba sebutkan satu lagi. Kiamat kubro. Dajjal, Pak. Oh, ya tadi sudah kemudian Dajjal. Terus ada lagi? Hancurnya dunia dan alam semesta, Pak. Oh ya. Bisa juga turunnya Nabi Isa untuk menumpas Dajjal. Itulah sedikit materi yang kemarin sudah kita bahas. Lah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Coba Pak Guru mau bertanya, kira-kira ketika hari raya datang, khususnya hari raya Idul Fitri, tentunya kita tahu bahwasanya tradisi umat Islam sering mengadakan silaturahmi ataupun tetangga. Nah, bagaimana sikap sebagai seorang Muslim ketika bertamu itu? mengucapkan salam, Pak, sebelum masuk rumah. Oh ya, sama-sama dapat pahala. Maka untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan adab-adab bertamu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi bertamu itu ada adab-adabnya. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan adab-adab dalam menerima tamu. Jadi kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Silakan diperhatikan gambar di bawah ini. Nah. Coba Mbak Nurma. Bertamu, Pak. Tamu, ya. Kemudian coba lagi Mbak Susi. Apa tujuan mereka kira-kira? Kalau bertamu kira-kira tujuannya apa? Dan yang ketiga adalah apakah anak-anak semuanya pernah bertamu? Pernah, Pak. Pernah. Kemana Mas Saban? Ke rumah. Nah, ke rumah nenek enggak termasuk bertamu, Pak. Oh, bertamu juga ke rumah Ya, nenek. berarti ke rumah nenek. Ya, ke rumah nenek. Ke rumah orang lain. Jadi Oh, ke rumah orang lain. teman. Ya, bisa ke rumah teman, bisa mungkin. Atau mungkin ke rumah pamannya, atau mungkin ke rumah saudara, dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut. Nah, dalam Islam, kira-kira bertamu itu apa toh? Nah, kita akan bahas tentang bertamu dulu. Ya, oke, bertamu adalah secara bahasa dikenal dengan istilah ataliziaroti, atau artinya datang berkunjung. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah adalah bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, bisa kerabat ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Jadi, ketika anak-anak semuanya ini bertamu, pastikan mengucapkan salam sambil mengetuk, karena salam merupakan doa bagi tamu kepada tuan rumah agar memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak meminta izin, ya, meminta izin berarti memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk berbenah diri, lalu menyambutnya. Lanjut, yang ketiga, ini yang penting ini, ya. Ketika kita mengetuk pintu, usahakan tidak menghadap kepada pintu masuk. Tujuannya untuk apa tujuannya? Ya tujuannya agar kita Biar tidak kaget ya, Pak. ya biar tidak kaget juga. Jadi selanjutnya, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Selanjutnya,
Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Lah ini. Terus ini tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Terakhir adalah menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Nah ini tujuannya untuk apa kira-kira Mbak Palupi? Biar pemilik rumah atau tuan rumah bisa tahu tamunya. Dan yang ditanya jawab. Ya betul, ada dalam bertamu. Ya silakan nanti ketika anak-anak semuanya bertamu silakan itu bisa diterapkan ya. Jadi ada bertamu, ada juga adab dalam menerima tamu. Ada yang bertamu, sekarang yang menerima tamu. Lah apa adab-adab dalam menerima tamu? Nah, yang pertama memuliakan tamu. Coba kan tamunya. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Karena datang ke rumahnya Mbak Linda. Mohon maaf, ini contohnya hanya Mbak Ista dan Mbak Linda karena Pak Guru lihat sering ini untuk bertamu. Maka jangan sampai ketika Mbak Linda, Mbak Istiana ini bertamu ke rumahnya Mbak Linda malah dibiarkan saja. Atau mungkin pas baru datang baru dicarikan makanan. Nanti kan malah ditinggal sendiri, kasihan itu ya. Jadi silakan jika ada teman yang datang disiapkan. Mbak Linda disiapkan nggih? Ininya apa namanya jamuannya Mbak Istiana. Bu Linda disiapkan. Pak Guru siap. Alhamdulillah. Ya itu ya. Lanjut. Yang ketiga adalah disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Ya jadi ketika kita sudah memberi jamuan kepada tamu, lah disunahkan kita menemaninya. Jangan sampai sudah dikasih makan terus ditinggal. Nanti kadang-kadang tamu itu menjadi sungkan, akhirnya nggak jadi makan. Dan yang keempat adalah hak seorang tamu untuk dilayani selama 3 hari, sama seperti tadi ya. Jadi ketika kita bertamu, ya maksimal hanya 3 hari ketika kita menginap. Jadi lanjut, yang keempat adalah jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Adalah bila tamu akan pulang atau sudah selesai urusannya, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Sekarang agar anak-anak lebih memahami lagi, Pak Guru ada sedikit evaluasi berkenaan dengan adab bertamu. Silakan nanti bisa dikerjakan, G. Selesai anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Sudah membahas tentang bertamu, ada bertamu dan ada menerima tamu. Nah, sekarang kita ada hadiah untuk anak-anak hebat. Apa hadiahnya? Karena tadi sudah aktif, sudah menjawab apa yang disampaikan Pak Heri semuanya. Ini hadiah untuk anak-anak hebat. Nilai 100 dan jempol. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Pak hadiahnya. Ya, sama-sama. Oke, untuk anak-anak semuanya, karena kita juga sudah ada bertamu apa saja. Nah, ini silakan ada. 1, mengucapkan salam, meminta izin. Kemudian ketika mengetuk pintu, tidak boleh menghadap pintu. Kemudian bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jika tidak diizinkan, silakan kembali pulang. Kemudian tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Dan yang terakhir, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Itulah kesimpulan dari adab bertamu. Sekarang yang kedua adab menerima tamu, sama ya. Bagaimana adab menerima tamu? Memuliakan. Pembelajaran pada pagi hari ini semoga bermanfaat, dan untuk jangan lupa tugasnya hari ini adalah mengirimkan tugas kepada Pak Heri. Pekan depan kita akan melanjutkan tentang masih tentang adab bertamu. Untuk pekan depan kita akan membahas 2 materi. Yang pertama adalah waktu bertamu, yang kedua adalah hikmah bertamu. Nah, juga hikmah bertamu, apa saja tuh hikmahnya? Nah, itu akan dibahas pekan depan. Oke, untuk anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila Pak Heri dalam menyampaikan kurang berkenan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui grup WA, insya Allah nanti akan Pak Heri jawab. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak.
Sekian dari kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.